Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Sambil yang bisa ngontak yang lain, silahkan dikontak ya. Sambil kita mulai saja lah. Baik, Pak. Sebentar saya coba kontak yang lain. Nah, hari ini sebelum nanti saya akan tanya, saya akan minta Anda untuk bertanya ya, untuk persiapan ujian besok. Apapun tentang kuliah yang sudah dilakukan, hari ini saya akan sedikit merangkum bahan lanjutan setelah UTS. Jadi yang seperti saya sebut di awal, kuliah ini diharapkan menyentuh berbagai bidang kimia karena pesertanya dari berbagai bidang ya. Nanti yang agak di akhir itu nanti kaitannya dengan biokimia. Tapi sebelum yang akhir kita akan bahas untuk kimiaan organik karena sebelumnya lebih banyak organik dan untuk nanoscience ya. Maaf, Pak Kakak, Ya. mungkin sebelum nanti dilanjut oleh Bapak, sebelumnya saya boleh tanya dulu nggak Pak sedikit terkait untuk ujian besok, Oh Pak? iya, silakan silakan. Iya, jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti ada teman-teman yang belum jelas bisa Ya. ditanyakan juga. Kalau dari saya pribadi besok itu, Pak, untuk ujiannya berarti paper base ya, Pak? Ya, Itu paper untuk, base artinya Anda menulis di kertas ya. ya, Makanya tolong disiapkan deh itu, saya lupa juga mengingatkan. Kertas bergaris kalau ada ya, kan ada Pak nanti gampang di bisa Tata diminta ya. Usaha. Ya, nanti Hmm. saya mintakan untuk kertasnya. Selanjutnya Pak, untuk batasan materinya sampai mana ya Pak? Takutnya maksudnya ada yang kelewat gitu dari pertemuan kita Sampai sebelum. kuliah yang tidak termasuk yang hari ini. Oh, Ya, berarti yang terakhir kemarin yang ke-9 itu ya Pak? ya itu sampai itu kita masukkan saja. Terakhir kita membahas apa? Terakhir sekali yang sebelum kita libur tuh yang bahas tentang ini Pak, ChatGPT pencarian itu termasuk juga Pak. Pencarian apa kemarin? Pencarian menggunakan alat bantu AI seperti ChatGPT. Oh iya, iya masuk, bisa ditanya bisa tidak lah itu ya. Tapi pokoknya sampai sebelum yang Berarti yang sebelum itu yang ya Pak, hari ini itu masuk apa? yang interaksi molekul terakhir Pak, Betul, betul. yang Interaksi vibrasi itu ya. molekul termasuk ya. Jadi bahwa interaksi molekul itu bisa mencakup tidak hanya yang umum kita ketahui, yaitu ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dipol-dipol dan sebagainya ya. Tapi ada hal-hal baru kan. Iya Pak. Nah, waktu itu kan udah dibagi ya catatannya tentang ikatan halogen, betul? Sudah, sudah. Iya, iya. Dengan kemarin, dan tolong diperhatikan juga keunikannya, misalnya bahwa halogen itu yang disebutkan halogen berperan sebagai positif, bukan negatif dan lain-lain ya. Iya Pak. Ya, Baik, Pak. itu sampai situ. Ya, sampai situ. Yang tidak adalah yang hari ini tidak termasuk karena ini saya hari ini membicarakan tentang yang materi setelah UTS sekaligus bisa juga menjawab pertanyaan lain ya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan juga. Baik, Pak, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Nanti Baik sambil Pak, dipikirkan lah boleh ya kapan aja. Atau Puspa ada yang mau ditanya kan? baik Pak, izin saya ada Ya pertanyaan. silakan. Iqbal Pak, jadi Ya, ini mau bertanya terkait UTS besok Pak, apakah ya, ada seperti kisi-kisi khususnya gitu Pak untuk UTS besok Pak? ya. Hmm, kalau sempat bisa saya kirim, tapi intinya sebetulnya kan semua rekaman sudah saya kirim. Ada yang belum dikirim atau Sudah, sudah? sudah Pak. Sudah ya, kisi-kisinya sesuai dengan apa yang ada di rekaman lah ya.
Untuk ujiannya sendiri Pak, apakah open source atau open catatan seperti itu atau close semuanya ya Pak? Close. Jadi Close. diharapkan karena pertanyaannya itu sangat-sangat mendasar nanti kalau untuk besok ya. Oke, baik Bapak. Terima Heeh. kasih Pak. Ya, kecuali nanti ujian akhir ada sisi terbukanya juga ya. Oke. Ada hal lain yang ditanyakan? Ya, Kan kemarin kita sempat bahas terkait beberapa energi ya Pak. Nah, itu kemarin sempat Bapak tugaskan juga kan ada kita disuruh cari rumus energi elektronik dari sebentar Pak, saya sambil lihat. Khusus untuk atom hidrogen. Nah, sebenarnya saya agak bingung Ya. sih Pak, kan di atas di catatan yang pertemuan 6 Bapak juga menjelaskan kalau misalnya energi elektronik tuh kita bisa pakai yang suku-suku itu Pak. Nah, terus apa bedanya sama yang Pakai apa? rumusnya itu? Gitu Pak. Kita bisa. Jadi agak nggak jelas kalimat terakhir. Di kalimat terakhir tuh saya masih agak bingung korelasi antara energi elektronik yang kemarin kita hitung yang suku-suku sama yang tugas yang Bapak berikan kan suruh nyari energi elektronik dari khusus untuk atom hidrogen tuh. Nah itu gitu Pak. Oke. Kalau yang kita bahas kan kita buka output lalu ada orbital energies ya. Betul? Iya Pak, kalau energi elektronik itu kalau nggak salah keywordnya SCF energy. Ya, gini. Sebetulnya energi elektronik itu ada dua ada dua aspek, ada dua pengertian lah. Yang pertama, energi elektronik dalam arti SCF energi. Itu artinya energi sistem molekul yang mencakup ya itu yang suku-suku disebut suku-suku itu ya. Ada energi kinetik elektron, lalu ada energi interaksi kan ya. Energi interaksinya ada berapa macam? Ada 2 pendapat. Nah, ada yang energi potensial tuh ada yang terdiri dari interaksi inti atom sama elektron, sama antar elektron, sama antar inti atom. Ya, oke. Ada juga yang berpendapat interaksi inti atomnya tidak ikut gitu ya. Karena tidak menyebut elektronik gitu ya. Jadi gini, ada kinetik, ada potensial. Kinetiknya hanya energi kinetik elektron. Yang tidak dimasukkan apa? Inti atomnya nggak dimasukin Ya, karena energi dari gerakan inti atom atau energi kinetik inti atom tidak masuk. Itu dari sisi energi kinetik, ya kan? Sedangkan dari sisi ini kita bicara tentang apa tadi? Tentang energi elektronik ya, iya, Pak. energi elektronik. Nah, ada juga sisi energi potensial. Energi potensial itu ada pada dasarnya energi interaksi, yaitu inti-inti yaitu sebetulnya yang sudah pasti masuk itu elektron dan elektron karena namanya juga energi elektronik kan, dengan elektron inti karena juga melibatkan elektron. Ada pendapat yang memasukkan bahwa energi interaksi inti-inti tidak dimasukkan. Ada juga dimasukkan. Nah, perbedaan pendapatnya cuma di situ ya. Jadi tergantung textbooknya kadang-kadang dimasukkan, tapi tidak masalah sebetulnya karena pembedanya itu sebetulnya berupa konstanta saja, tidak sesuatu yang itu karena kan energi kinetik inti tidak dimasukkan kan tadi udah disebutkan di awal. Kalau tidak dimasukkan artinya inti dianggap apa? Dengan Diam. kata lain apa? Diam. Iya, energi intinya dianggap tidak bergerak sama sekali dalam posisi kalau sudah dioptimasi ya dalam posisi sudah energinya minimum atau kalau sebelum dioptimasi artinya dalam posisi yang kita inputkan gitu ya, tergantung kita ingin kita lakukan optimasi atau tidak ya. Jadi
Tanya jawabnya nggak ada salahnya juga saya tulis deh ya. Nanti supaya yang datang belakangan tahu apa yang sudah ditanyakan. Tapi ini udah semua hadir ya? Berapa orang total? Total itu 19 orang, Pak. Cuman memang ada 1 orang yang sedang sakit, jadi kemungkinan tidak bisa ikut ke kelas online ini. Oke. Atas nama Ayu Ristiani, Pak. Oke. Ya. Jadi kita lihat answer tanya jawab. Jadi tadi yang tentang materi lah, yang tentang bentuk ujian itu tidak saya tulis ya. Jadi tentang tingkat energi elektronik. Apa bedanya pertanyaan tentang tingkat energi elektronik atom hidrogen dengan pembahasan tentang suku-suku penyusun, tentang suku-suku penyusun energi elektronik molekul ya. Ya. Ini sebentar. Pertanyaannya ya. Ada 2 macam pengertian energi elektronik ya. Yaitu, nah sebelum saya yaitu 1 nanti kita bahas belakangan ya. Tapi sekarang kita bahas dulu energi elektronik suatu molekul mencakup yang satu adalah secara umum sebetulnya 1 energi kinetik, 2 energi potensial gitu ya secara umum ya. Sebetulnya ada 1 lagi, apa lagi? Faktor kuantum bukan, Pak? Ya, faktor kuantum seperti spin elektron dan lain-lain lah ya. Sebetulnya ini spin elektron, prinsip Pauli dan lain-lain lah ya. Jadi ada pengaturan-pengaturan ya yang khusus kuantum. Itulah ya. Jadi ada 3 sebetulnya. Energi kinetik kemarin sudah dibahas, hanya mencakup energi kinetik in elektron ya, dan tidak termasuk energi kinetik. Itu kan? Karena namanya juga energi elektronik ya. Artinya inti dianggap yang, dalam arti, nah ada 2 kemungkinan. Posisinya sesuai posisi setelah optimasi ya, atau sesuai posisi yang kita definisikan. Nah, ini tergantung apakah dalam proses perhitungannya dilakukan optimasi atau tidak. Kalau tidak dilakukan optimasi kan artinya posisi yang kita definisikan di awal. Kalau pakai Z matrix bahwa panjang ikatannya sekian, sudut ikatannya sekian, sudut diagonalnya sekian dan sebagainya lah, sesuai yang kita definisikan. Ini saya tulis saja lah, tergantung apakah dilakukan
optimasi atau tidak ya. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya energi kinetik sudah ya, jadi ini energi kinetik. Sekarang kita lihat yang energi potensial. Energi potensial mencakup energi interaksi elektron-elektron kan tadi, lalu elektron inti dan inti-inti. Tapi ada pendapat lain, yaitu bahwa energi interaksi inti-inti tidak termasuk energi elektronik ya. Nah, ini energi potensial ya. Jadi energi kinetik itu di atas, lalu ada energi potensial. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, energi potensial itu kalau untuk yang terakhir yang ada dua pendapat itu ya, itu rumusnya gimana? Kalau yang antar elektron sama antar inti atom dia pakai kombinasi. Kalau inti atom dan elektron itu interaksinya tinggal inti atom dikali jumlah inti atom dikali jumlah elektron. Oke, itu kalau dari jumlah sukunya, ya kan ya? Itu dari Iya, jumlah Pak. sukunya. Tapi ya, jadi kalau untuk jumlah suku, kalau antara elektron itu sebetulnya pakai kombinasi ya, bukan permutasi ya. Pakai kombinasi, betul ya. Sedangkan kombinasi itu gampang karena interaksinya antara dua. Maka kalau misalnya ada 10 elektron, itu 10 faktorial dibagi 2 faktorial, dikalikannya maksudnya di bawah ya, di sebagai penyebutnya, dengan 10 min 2 faktorial gitu kan ya. Kombinasi cara ngitung gitu. Sedangkan kalau elektron dan inti jumlah sukunya itu adalah dikalikan. Tapi kalau per sukunya sendiri rumusnya gimana? Untuk setiap sukunya. Gimana rumus matematiknya untuk setiap suku? Silahkan kalau ada yang tahu. Come on. Belum ada yang bisa? Kalau ragu-ragu bisa dituliskan. Per sukunya itu rumus energi interaksi gimana? Jadi maksudnya segini, kita supaya lebih jelas ya, saya buat pertanyaan baru aja lah. Pertanyaan barunya adalah, atau sebelum saya teruskan, ada pertanyaan lain nggak? Supaya saya catatkan dulu. Silakan. Silakan. Belum ada pertanyaan lain? Kalau saya lebih ke teknis sih, Pak. Ya, gimana? Silakan. Jadi kemarin itu kan ketika saya coba yang, molekul asam oleat itu ya, Pak. Nah, ternyata Ya. ketika saya cek, saya itu salah memasukkan, apa namanya, koordinatnya pada nano Orca INP. Jadi saya waktu itu, ngopi dari les Orca INP-nya itu les apa, molekulnya itu tidak semua. Nah, itu baiknya, saya ulang, apa namanya, edit ulang di nano Orca-nya atau memang saya harus buat baru lagi ya, Pak, molekulnya? Oh, jadi yang ketemu salahnya di mana tadi? Di ininya, Pak, saya copy paste dari les molekulnya itu, ternyata tidak semua, Pak, saya kopinya.
cuma sebagian. Jadi itu yang Oh, membuat ini untuk yang frac atau yang optimasi, Pak, yang pas awal-awal. optimasi? Oh, kamu kopinya dari yang hasil XYZ dari Avogadro yang dikirim ke itu ya, yang kirim ke server gitu ya? Iya, betul, Pak. Oh, nggak harus dari Avogadro yang jelas. Langsung aja yang dikirim itu dikopi ulang kan? Oh, berarti, yang apa namanya, output yang sudah ada kan saya udah ada tuh, Orca.out hasilnya itu, cuman emang beda Oh, namanya itu, Pak. Dihapus aja gitu ya, Pak? Saya ya ulang. dihapus aja betul. RM aja orca.out gitu kan ya. Oh, gitu, Pak. Bisa dilakukan di apa namanya? Di folder yang sama juga nggak ada masalah karena itu kan sudah jelas salah copy ya. Tidak ada gunanya juga disimpan. Kecuali kalau eh, kesalahannya lebih karena misalnya contoh ya, lupa ada kata OPT-nya lupa ditulis misalnya. Sebaiknya kamu buat folder baru, lalu yang folder yang sekarang ada itu, misalnya nama molekulnya apa itu? Asam oleat, Pak, waktu itu. Asam oleat. Oh, oke. Jadi kalau asam oleat, bilang aja asam oleat, pakai foldernya diganti nama. Cara mengganti nama folder pakai perintah apa? Ada tahu? Kalau saya, itu, Pak, manual di SFTP-nya di-rename, Pak. Oh iya, bisa pakai SFTP-nya kan ya. Di klik kanan rename bisa gitu kan ya. Paling sederhana gitu memang. Kalau rename misalnya namanya tadi asam oleat, dijadiin asam oleat minus SP. Ini contoh saja ya. Misalnya kamu lupa ada OPT-nya tidak ada di situ ternyata. SP itu apa? Singkatan dari? Anda tahu nggak kira-kira SP singkatan dari apa? Single point bukan, Eh, Pak? apa? Single point bukan, Pak? Betul, single point. Jadi gini. Jadi kesalahan ada kesalahan yang layak untuk tetap disimpan, ada yang tidak ya. Karena memang kesalahannya sudah fatal dan hasilnya juga tidak akan punya makna gitu ya. Contoh kesalahan yang layak disimpan, misalnya kesalahan akibat lupa menuliskan OPT, tentunya maksudnya tanpa tanda kutip ya, pada file info. Kita bisa menyimpannya dengan mengubah nama misalnya saja asam oleat menjadi asam oleat SP misalnya, dengan SP singkatan dari single point, lengkapnya single point calculation gitu ya. Nah, sedikit saya jelaskan kembali, sebenarnya ini sudah dibahas kan. Single point calculation adalah perhitungan tanpa optimasi. Jadi artinya kita ingin menghitung energi dari struktur, tapi bukan struktur hasil optimasi, dari struktur yang dari awal kita sudah definisikan, yaitu hasil dari optimasinya cukup di Avogadro saja gitu kan ya. Pakai perintah extensions kan ya. Extension selalu optimize geometry. Di situ kan sudah optimasi geometri juga. Misalnya kita anggap kita percaya sajalah struktur yang dari Avogadro, saya ingin hitung energinya misalnya dengan frekuensinya dan lain-lain, bisa tanpa OPT, tapi itu namanya single point calculation, artinya kita menghitung artinya kita menghitung energi dan sifat-sifat lain kan, ada sifat moment dipole dan lain-lainnya, ada muatan, loading dan lain-lain,
untuk geometri yang kita inputkan. Artinya tidak ada tanpa optimasi geometri secara kuantum gitu kan ya kira-kira. Ini sekalian aja saya bahas secara menyeluruh nih. Nah, terus berikutnya contoh kesalahan yang tidak perlu disimpan. Kalau ini kan energinya nanti jangan-jangan berguna juga kalau kita ingin tahu apa seberapa jauh sih penstabilan terjadi misalnya. Kalau ini kan bisa ada gunanya. Maksudnya begini, kalau kita terima geometri dari optimasi oleh Avogadro, energinya adalah sekian gitu hasil yang tadi kurang OPT itu ya. Sedangkan kalau sudah pakai OPT energinya sekian, turunnya berapa kilojoule per mol sih. Jadi ada perbedaan kestabilan antara optimasi oleh Avogadro dengan optimasi dari secara kuantum itu selisihnya berapa kilojoule per mol. Nah, itu kan sesuatu yang berguna. Jadi nanti kalau penelitian pakai komputasi juga kita harus bisa membedakan mana yang bisa kita simpan, jangan-jangan bisa kita pakai untuk pembahasan gitu kan ya. Membahas bahwa ternyata ada penstabilan. Jadi Avogadro itu pakai molecular mechanics kan teorinya. Molecular mechanics ternyata setelah dihitung kembali pakai kuantum ada semakin stabil sekian kilojoule per mol. Itu contoh saja ya. Nah, contoh kesalahan misalnya kekurangan atom gitu kan ya, udah jelas itu. Kesalahan muatan, misalnya sulfat kita ingin sulfat ternyata netral. Tapi sulfat netral layak disimpan nggak ya? Mungkin tidak lah kalau sulfat itu ya. Dan yang semacam lah ya. Jadi ada yang kesalahannya fatal gitu. Jadi tidak misalnya atom hidrogen kurang gitu ya. Atau OH kurang misalnya ya. Atau apapun lah ya. Nah, ini bisa dengan cara tadi kita edit lagi pakai nano, kita copy ulang. Lalu setelah itu orca.out-nya dihapus, gitu kan? Bisa begitu. Dan yang lain sebetulnya tidak perlu dihapus, otomatis nanti ketimpa, ya. Jadi yang lain tidak perlu dihapus juga tidak apa-apa. Oke. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Berarti kalau kita tidak memasukkan perintah OPT, dia tidak terotomatis dioptimasi oleh Orca ya, Pak ya? Kalau misalnya kita hanya Betul. Jadi ngasih kita apa? menggunakan optimasi oleh Avogadro jadinya. Jelas ya? Iya, Pak. Halo? Oke, nah kita lihat, ini Nur Afni lihat, iya ini adalah energi elektronik, tapi itu bukan energi elektronik satu suku, itu lebih tingkat energi elektronik. Jadi saya mau selesaikan yang tadi deh soal apa yang tadi di sini. Ada dua macam. Yang pertama energi elektronik keseluruhan molekul. Ini sebetulnya sudah pernah saya sebut juga. Yang kedua adalah tingkat energi elektron. Jelas bedanya? Ya, Pak. Ya. Nah, yang ini sebetulnya kita membahas apa? Yang energi elektronik keseluruhan molekul atau tingkat-tingkat energi elektronik per orbital? Yang di highlight itu. Keseluruhan. Keseluruhan, betul. Jadi itu keseluruhan. Sedangkan kalau pertanyaan tentang hidrogen tadi tingkat pertama min 13,6, tingkat kedua adalah min 13,6 per 4 ya. Karena per n kuadrat.
tingkat ketiga adalah min 13,6/9. Kalau per 4 itu akhirnya kan 3,4 elektron volt ya, minus tapi minus 3,4. Nah, itu sebetulnya tentang tingkat-tingkat energi elektronik gitu kan ya. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi jangan kacaukan nanti itu akhirnya mewakili per suku, tidak. Itu memang dua konsep yang sama sekali berbeda ya. Jadi yang saya tanya memang yang untuk tugas itu yang ini sebetulnya ya. Yang ini gitu ya. Cuma kalau untuk ini per sukunya gimana, ada yang sudah dapat. Jadi Nur Afni bukan yang tadi ya. Kalau itu soalnya terkait dengan ini. Sedangkan yang kita sedang bahas di sini itu adalah yang pertama ini ya. Jadi tidak nyambung keduanya, antar keduanya memang ada berbeda lah ya. Nah, kalau ini per sukunya gimana ngitungnya? Terutama untuk energi kinetik lebih sulit ya. Tapi terutama untuk ini. Ada yang tahu? Jumlah sukunya kan udah saya jelaskan ya. Tapi yang saya tanya justru kalau kita punya 10 suku, misalnya inti ya, inti-inti aja misalnya. Saya pakai molekul sederhana saja supaya Anda bisa nyambung, supaya lebih real ya pembahasan kita. Misalnya saja untuk molekul BH3 ya, yaitu boron trihidrida. Silahkan dihitung elektronnya berapa. 8 berarti Pak elektronnya ya. B-nya itu sendiri 5, betul. Karena boron itu golongan 3, tapi kita harus lihat keseluruhan elektron kan ya. Jadi ada 5 ya, boron, hidrogen masing-masing 1, jadi 8, betul. Maka jumlah suku untuk perhitungan energi interaksi antara elektron itu adalah 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial gitu kan ya. Jadi jumlah sukunya adalah 8 faktorial dibagi 6 faktorial dulu paling gampang. Berapa 8 faktorial dibagi 6 faktorial? Jadi 8 kali 7 doang ya Pak? 8 kali 7 doang, iya. Jadi 56 kan? Lalu dibagi 2 faktorial. Dibagi 2 jadinya. 2 faktorial kan 2 kali 1 cuma ya. Ya 56 bagi 2 jadi 28. Maka elektron-elektron itu akan ada 28 suku ya. Yaitu interaksi elektron 1 dengan 2, 1 dan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, sampai dengan 1 sampai 8. Lalu 2, jangan 2 dengan 1 ya, karena 1 dan 2 sudah dihitung, jadi 2 dengan 3, 2 dengan 4, sampai 2 dengan 8. Dan seterusnya, itu pasti totalnya ada 28 interaksi, gitulah ya. Sedangkan kalau elektron inti berapa suku? Jadi kita tutorial aja lah hari ini ya, kecuali 32 ya Pak? bahas yang lain. Apa? 32, 8 kali 4. 8 kali 4, karena intinya 4, elektronnya 8. Iya, 32. Itu gampang sekali, logikanya sangat gampang kan, karena misalnya elektron disebut elektron 1 sampai elektron 8, sedangkan intinya dari A, B, C, D gitu ya, inti A, inti B, inti C, inti D misalnya gitu. Kasih huruf begitu saja, maka jadi nanti ada interaksi A1, A2, A3 sampai A8, lalu nanti ada B1 sampai B8, ya jelas tinggal dikalikan ya. Nanti yang saya tanya adalah per sukunya itu nanti kan itu jumlah suku ya, jumlah suku dalam perhitungan matematik untuk menghitung energi. Kalau kita bahas energi potensialnya ya, sekali lagi masih ada energi kinetik dan masih ada efek kuantum yang terlalu rumit untuk dibahas karena menyangkut itu, dan kita tidak membahas itu sebetulnya. Percaya saja itu sudah dihitung dengan benar gitu lah ya. Karena kita bukan belajar kimia kuantum, tapi belajar kimia komputasi sebagai tools. Kita teruskan sekarang. Sekarang inti-inti, ada berapa suku? Interaksi inti-inti. 6 Pak. Berapa? 6 ya Pak? 6, iya. Kalau itu sederhana saja, kalau cuma 4 A, B, C, D,
B, C, D. B, AC, AD 4. Lalu BC, BD 2. Loh sebentar. AB, AC, AD ya 4. Terusnya BC, BD 2 jadi 6. Setelah BC, BD AB, AC, AB, AC, AD, BC, BD, CD. Oh cuma 7 ya? Mestinya berapa tadi? 6. 6. Ada yang salah di mana ya? Coba 4 kali 3 dibagi 2. Iya 2 pastinya 6 ya. Kan 4 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial. 4 kali 3 12 dibagi 2 6. Enggak, saya kok ngitungnya 4 sih yang pertama. AB, AC, AD itu cuma 3 kan ya. Salah. Lalu BC, BD, lalu CD. Ya betul, 6 total kan 6 suku. Jadi, nah memang pertanyaan saya untuk misalnya AB misalnya. Kan itu satu suku tadi, satu suku perhitungan. Rumusnya gimana? Ada yang udah nulis belum di chat coba? Yang ditulis oleh Nur Afni itu lebih bukan bicara tentang yang nomor 1 ini gitu kan ya. Padahal kita sedang bicara ini. Itu tentang ini. Silahkan. Ada yang tahu nggak? Energi interaksinya sederhana sebetulnya. Energi kinetik yang susah harus secara kuantum kita hitung sampai menyelesaikan persamaan Schrödinger dan sebagainya itu pusing kan. Tapi kalau energi interaksi sederhana. Ini saya siapkan ininya. Ada 2 itulah. Kirinya ada energi potensial EP saja misalnya ya. Kita kasih nama EP. Kok pindah? Oh, pakai insert ini aja ya. Di sini equation mana? Ini kita pakai epsilonnya yang ada di sini aja. Energi ini aja lah, jangan pakai. Oh, ini mah matematik untuk istilah. Sebentar, epsilon di. Kalau di sini huruf Yunani kita ngelihatnya di mana ya? Sebentar. Oh, di sini ada. Ini aja lah. Ini pakai P gitu misalnya ya. Energi potensial energi. Oh, jangan. Kita pakai ini ya, subscript. EP sama dengan. Nah, nggak ada yang ingat ini. Antara inti atom boron dengan inti atom hidrogen misalnya dalam BH3. Seper nggak ada yang ingat ya. Nggak ada yang ingat. Iya betul Rafni, betul.
jadi 9 kali 10⁻⁹ gitulah kalau di SMP kan ya. Tapi kalau di SMA ini sudah diganti dengan ini kan yang sebetulnya nilainya memang apa namanya? Ini saya bedakan di sini dengan di sini ya. E-nya beda, yang ini epsilon nih. 1/4 pi epsilon 0. Terus gimana? Ini 0 gitu lah ya. Kali di sini Q1, Q2 per R. iya, Q1 itu Q. Saya tulis gini aja. Q ini lalu itu apa maksudnya kira-kira? Ini khusus untuk antar inti dan elektron aja lah. Nanti untuk elektron-elektron tinggal diganti antara inti dan elektron adalah gitu lah. Wah, dibagi apa? Jaraknya Jarak. Kuadrat atau tidak? kuadrat. Kalau kuadrat namanya gaya. Tidak, Pak. Iya, tidak. Kalau energi potensial tidak kuadrat. Ini suara telepon kedengeran nggak dari situ? Tadi barusan? Kedengaran, Pak. Oh, kedengeran ya. Ini telepon lewat. Sebenarnya ke teleponnya sudah ini silent tapi di komputer zaman sekarang sih. Oke, gini ya. Jadinya artinya energinya akan positif kalau ini khusus untuk inti dengan elektron. Kalau elektron ya di sini dua-duanya gitu ya. Dua-duanya elektron. 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Tandanya jadi kalau elektron tanda ininya positif. Tapi kalau elektron dan inti tanda ini negatif. Kenapa? Karena intinya positif, elektronnya negatif. Masukkan angka 1,6 kali 10⁻⁹. Tapi kalau untuk boron, karena ada 5 elektron, pasti protonnya plus 5. Maka di sininya Qn-nya adalah 5 kali 1,6 kali 10⁻⁹. Lalu jaraknya berapa? Maka ini kita dapatkan energi interaksi itu. Kalau inti-inti gampang, karena inti-inti pada saat optimis dia dianggap diam ya. Inti elektron yang susah, elektronnya bergerak terus, makanya ini penyelesaiannya akhirnya harus pakai Schrödinger, kecuali inti-inti yang bisa statik. Nah, makanya saya di awal tadi bilang, kalau untuk inti-inti itu bisa dianggap konstanta kalau dalam perhitungan energi elektronik. Kenapa? Karena jaraknya kan saya bilang dianggap diam, jadi jaraknya tetap terus. Jadi R-nya ini tetap. Kalau R-nya tetap, ini juga akan tetap. Sehingga terserah mau pakai pendapat pertama atau pendapat kedua, yaitu inti-inti tidak itu. Nanti masa belakangan kalau mau ditambahkan, kalau belum melibatkan suku-suku itu, yang ada 6 suku itu tadi ya untuk BH3, belakangan bisa ditambahkan sebagai suatu konstanta untuk jarak yang sudah diketahui, hasil optimasi misalnya. Jadi tidak sama sekali tidak rumit gitu ya menambahkan suku yang tadi kita tidak libatkan gitulah ya. Jadi di sini bisa dituliskan bahwa rumus untuk interaksi elektron-elektron dan inti-inti serupa dengan rumus ini, kan cuma diganti aja. Jadi di sini n dua-duanya n, cuma n1 n2 misalnya. Kalau B dengan H ya n yang satu adalah 5 plus 5, jadi 5 kali 1,6 kali 10⁻⁹ ya, ingat per elektron itu 1,6 kali 10⁻⁹, per proton juga segitu. Qn satu lagi adalah hidrogen misalnya gitu kan ya, untuk inti-inti. Elektron-elektron itu ininya langsung bisa dimasukkan ya, karena 1,6 kali 10⁻⁹ kuadrat. Ininya yang bikin pusing, karena elektron selalu tidak dianggap diam, elektron selalu bergerak sehingga akhirnya berubah-ubah. Jadi itulah kenapa akhirnya kita tidak bisa menghitung
secara sederhana kecuali untuk inti-inti, ya. Jadi rumus paling sederhana hanya untuk interaksi inti-inti, ya. Karena inti dianggap diam. Nah, ada pertanyaan lain? Jadi ini untuk keseluruhan elektron itulah secara prinsipnya, tapi intinya karena untuk keseluruhan elektron untuk mencakup 3 hal ini dan hanya inti dengan inti yang rumusnya sederhana, ya. Yang lain itu tidak sederhana karena elektron terus bergerak sehingga jaraknya juga berubah-ubah terus. Maka kita menyelesaikannya secara kuantum, menyelesaikan persamaan Schrödinger intinya lah gitu, ya. Nah, kerumitannya tidak kita bahas, tapi paling tidak Anda paham bahwa yang dihitung adalah seperti itu gitu, ya. Ada pertanyaan lain? Maaf boleh nanya lanjutannya nggak, Pak? Silakan. Nah, kan itu berarti kan di energi dalam pada suhu 0 Kelvin kan pakainya energi elektronik ya. Berarti kita pakai energi elektronik yang orbital itu ya, yang Bapak bilang, yang macam kedua itu? Atau yang keseluruhan? Bukan yang ini. Yang ini cuma perhitungannya memang rumit. Pakai yang ini sih. Nanti kalau yang orbital itu ada orbital energies yang ada OCC-nya itu, data OCC, ya, occupied atau unoccupied kan. Sebetulnya yang dipakai adalah energi elektronik yang keluaran. Jadi gini, energi suatu molekul. Nah, ini saya tambahkan supaya jelas, ya, secara keseluruhan. Jadi bukan per tingkat, ya. Itu mencakup ini, ya. Energi elektronik yang dihitung, ya, molekul keseluruhan kecuali yang sederhana ini tadi cukup pakai rumus Coulomb, ya. Yang lain itu sebetulnya merupakan solusi dari persamaan Schrödinger, ya, yang perhitungannya memang sangat kompleks, sangat rumit, ya. Nah, satu hal yang perlu saya jelaskan di sini adalah walaupun memang sangat rumit, tapi rumus persamaan yang persamaan diferensial sering disebut persamaan diferensial Schrödinger, yang diselesaikan kadang dituliskan secara sederhana sebagai apa? Ada yang ingat? Kadang-kadang disederhanakan, disembunyikan kerumitannya itu dengan cara seperti apa? Ada yang pernah tahu? Insert equation lagi. Nah, coba persamaannya sering kamu lihat seperti apa? Masa nggak ingat? Yang operator Hamiltonian itu bukan, Pak? Iya, jadi gimana? Apa? Apa Kali ini? fungsi gelombang, Pak. Fungsi gelombang X Iya, sama kali fungsi dengan gelombang. Cuma fungsi gelombangnya bukan fungsi gelombang per orbital. Fungsi gelombang untuk seluruh molekul keseluruhan ada itu. Jadi kalau fungsi gelombang per orbital kita tahu, maka keseluruhan itu
bisa dituliskan sebetulnya. Cuma ya per orbital aja rumit, persamaannya apalagi keseluruhan gitu ya. Jadi fungsi gelombang di sini diisikan oleh fungsi gelombang. Jadi gimana fungsi gelombang keseluruhannya tuh? Pakai psi tapi huruf besarnya. Mana ini? Ada nggak huruf besarnya dari psi? Huruf kecilnya kan kamu tahu miring gitu ya. Psi, kalau huruf besarnya di sini ada nggak nih? Huruf besarnya. Huruf kecilnya begini. Tapi biasanya kalau lambang begitu itu untuk per elektron atau per orbital. Ya. Tapi kalau keseluruhannya, kok nggak ada di sini? Ada mestinya. Saya cari dulu sebentar. Oh ini ada. Nah gitu. Tegak gitu dan lebih gede. Hapsi sama dengan H-nya adalah Energi. suatu operator ya. Biasanya untuk menandakan operator dikasih ginian di atasnya. Nah gitu. Untuk menegaskan bahwa dia operator. Sama dengan? Ada yang tahu? E. Iya. E, psi. Psinya sama lagi. E-nya pakai huruf energi ya. Mana energi nih? Energi menurut pakai bahasa huruf Yunani, tapi bukan epsilon. Huruf besarnya epsilon ya seperti E juga. Gitu ya. E-nya kayak gimana sih? Kayak gini aja. E, psi gitu ya. Ini saya copy aja dari sini gitu ya. Nah gitu. Ini adalah rumit sekali. H coret kuadrat per 2M kali do kuadrat per do R kuadrat lalu kuadrat per do K kuadrat dan sebagainya lah ya. Ini operatornya itu sangat rumit. Nah kita harus menyelesaikan persoalan sederhana. Akhirnya solusi dari ini apa yang kita dapat kalau ini diselesaikan secara komputasi misalnya atau secara kalau untuk molekul sangat sederhana, sistem yang sangat sederhana bisa juga dengan cara nyoret-nyoret di kertas gitu untuk menyelesaikan. Tentunya rumit sekali. Yang diperoleh dari sini apa? Dari penyelesaian itu diperoleh dua hal yaitu penyelesaian persamaan ini persamaan diferensial ini tepatnya ya diperoleh dua hal yaitu nah ini tidak usah matematiknya saya tidak tulis matematiknya ya kecuali yang di atas ini matematiknya sederhana sekali ya tapi kalau ini matematiknya terlalu rumit untuk kita bahas tapi setelah diselesaikan kita dapat apa? Bilangan kuantum. Ya bilangan kuantum terus apa lagi? Fungsi gelombang. Iya, fungsi gelombang. Yang pertama adalah fungsi gelombang, yaitu psi ini, ya. Dan selain fungsi gelombang, oh ini Energinya. sebentar, ini mestinya tidak pakai psinya, pakai psi yang ada di insert apa namanya insert bukan equation, advance symbol. Advance symbol keluar nggak? Psi, psi besar yang mana? Nah ini psi kamu ngelihat kotak ini kelihatan nggak dari situ? Kelihatan Kotak. kan, Pak. Oh, kelihatannya. Jadi psinya adalah nah yang ini ya. Gitulah. Insert close. Mana? Udah? Ya. Psi. Dan tadi apa kamu bilang? Energi diskritnya. Energi. Energi molekul. Ya. Jadi ini adalah pembahasan yang agak lebih detail tapi tetap tidak sedetail kimia kuantum. Ya. Jadi mestinya masih bisa dipahami dengan apa namanya dengan relatif sederhana ya dan energi molekulnya itu yang tadi ya E-nya hurufnya tapi
huruf Yunani. Jadi kita pakai insert advance symbol, pakai yang E besar ini. Nah, ya, ini sebetulnya huruf Yunani. Ya. Dua itu ya. Tapi ini sebentar, tadi ada yang menyebut bilangan kuantum. Sebetulnya semua pembahas gimana ya kita sebut supaya merangkum. Demikianlah gitu ya pembahasan tentang energi molekul keseluruhan. Sebetulnya yang ada dengan itu, ini energi perhitungan lain adalah perhitungan energi elektronik, tingkat-tingkat energi elektronik per orbital. Perhitungan kedua terkait energi elektronik ya adalah perhitungan energi per orbital. Yang tingkatnya kalau di hidrogen ada 1s2, S2p dan sebagainya. Tapi kalau molekul kan sigma, sigma bintang, pi bintang. Tapi kita tidak menyebut nama-nama itu dulu lah. Tapi yang kita sebut adalah bahwa ada tingkat-tingkat energi orbital. Jadi oh ya ini nanti di bawah saya rangkumkan untuk yang pertama yaitu keseluruhan molekul untuk perhitungan yang pertama energi keseluruhan ya molekul tapi dalam bentuk energi molekul. Kemarin keyword dalam ORCA adalah apa? Masih ingat? SCF energi, Pak. SCF energi. Saya lupa huruf besar atau huruf kecil, nanti dilihat lagi. Untuk perhitungan yang kedua, energi per orbital atau tingkat-tingkat energi elektronik. Keywordnya apa? Orbital energies. Ya, orbital energies. Kita search saja itu gitu kan ya. Nanti ketemu. Tapi yang terakhir carinya ya, yang paling bawah. Karena kalau yang belum paling bawah, itu belum energi ketika optimize. Biasanya di awal ditunjukkan dulu energinya berapa. Itu di awal ketika strukturnya masih struktur sesuai Avogadro gitu kan. Nanti di akhir keluar lagi setelah selesai semuanya. Biasanya cuma 2 walaupun optimasinya sebetulnya 15 langkah misalnya. Di setiap langkah itu tidak ditunjukkan orbital energiesnya. Nanti di akhir baru dihitung lagi gitulah ya. Nah, balik lagi ke sini. Untuk perhitungan kedua, perhitungan energi per orbital. Dari perhitungan ini tidak hanya diperoleh fungsi gelombang, yang diperoleh langsung aja lah yang diperoleh ya. Diperoleh fungsi gelombang, tapi bukan fungsi gelombang keseluruhan. Kalau ini fungsi gelombang keseluruhan molekul sebetulnya ya. Yang si besar itu. Kalau ini fungsi gelombang per orbital atau per elektron. Tergantung perhitungannya mau perhitung orbital atau per elektron. Yang lambangnya adalah kalau supaya Anda tahu, lambangnya adalah kalau kita pakai advance symbol, pakai psi yang bukan huruf besar yang ini kan huruf besar. Pakai huruf kecil. Kalau per elektron di sini ada nih. Mana? Oh nggak ketemu. Di sebelah mana nih? Di sini mestinya. Kelihatan ya? Kamu ngeliat nggak? Ini oh ini. Set, close. Oke, gitulah. Jadi fungsi gelombang jadi agak beda lambangnya ya untuk dan energi setiap
orbital dalam elektron volt atau dalam Hartree. Hartree atau elektron volt, itulah ya. Fungsi kelompok orbital dan energi setiap orbital. Orbital itu secara sederhana, selain diurutkan berdasarkan dari energi rendah ke tinggi, ditandai dengan OCC sama dengan 2 dan OCC sama dengan 0 kan ya. Bisa juga 1 sebetulnya kalau berupa radikal. Kalau berupa radikal kita tahu radikalnya ada di mana. Jadi ini maksudnya okupansi elektron ya. Itu 2. Jadi ini yang paling akhir disebut OCC sama dengan 2 yang paling akhir disebut apa? Yang paling tinggi disebut HOMO, sedangkan OCC yang 0 yang paling rendah disebut LUMO. Nah, itu jadinya. Jadi dari sini diperoleh informasi tentang energi HOMO dan LUMO yang selisihnya adalah apa coba? Energi orbital. Apa? Selisihnya adalah? Saya nggak dengar tadi. Splitting energi atau energi Ya, itu. sebetulnya tidak bisa disebut splitting. Splitting itu kalau tadinya sama seperti orbital 3D menjadi EG dan T2G baru splitting. Kalau ini istilahnya ya memang akhirnya kalau homonya menjadi T2G, lumonya kalau untuk kompleks ya, lumonya jadi EG. Splitting orbital. Tapi kalau di sini lebih, kalau istilah umumnya bukan splitting orbital. Energi eksitasi lah. Ya, energi eksitasi elektron. Dan biasanya dianggap yang paling mudah memang dari HOMO ke LUMO. Energi eksitasi elektron. Ya. Yang secara eksperimen diperoleh dari mana? Dari percobaan apa? Pakai spektrum UV atau vis. Iya, UV vis. Dari spektrum UV vis. Vis itu untuk molekul yang ada rangkap tunggal yang panjang sekali sehingga terjadi efek selisih tingkat energinya jadi mendekat ya, yang tadinya UV menjadi visible gitu ya. Seperti saya udah pernah jelaskan di molekul karotenoid ya dalam wortel misalnya dengan klorofil di daun misalnya. Nah, itu kan dia berwarna karena rangkap tunggalnya banyak panjang ya, sehingga dia turun. Splittingnya turun ya kalau pakai istilah splitting. Tapi jangan pakai splitting lah. Karena splitting kalau tadinya sama. Kita pakai istilah energi eksitasi elektron saja ya. Puncaknya adalah dalam bentuk frekuensi atau panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang. Bagaimana menghubungkan tingkat selisih energi dengan spektrum UV vis pakai rumus Planck kan ya? Ya, hubungan antara keduanya yaitu energi dengan yang dari percobaan UV vis itu bukan energi biasanya tapi dalam bentuk panjang gelombang, hanya mengikuti rumus Planck ya, yaitu E sama dengan HC per lambda, nggak usah saya tulis lah, atau H kali frekuensi ya. Mudah-mudahan semakin jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi, yang ini dari perhitungan kedua. Sebenarnya kalau dihitung secara kuantum yang diperoleh pakai perhitungan kedua ini adalah energi 1S adalah min 13,6 kalau untuk hidrogen doang ya.
Kedua adalah min 3,4 elektron volt. Ketiga adalah sekitar 1,5 elektron volt dan seterusnya. Keempat 0,8 kalau nggak salah, min 0,8. Semuanya minus. Kenapa minus? Karena stabil ya. Oke, ini pertanyaan sudah. Ada pertanyaan lain? Pak, maaf banget. Jadinya tadi yang untuk energi dalam, energi elektroniknya pakai yang mana, Pak? Tadi saya Oh, energi dalam pakai yang bukan per orbital, pakai yang perhitungan pertama. yang keseluruhan Hasil dari kayaknya. penyelesaian Schrödinger ini, maka ini menjadi energi elektronik Oke. ya. Jadi energi dalam. Oke. Jadi, energi dalam masih harus ditambah ya. Coba ada Iya, Pak. saya Ditambah tulis. ZPFE kemarin rumusnya. Ya, betul. Jadi, loh. Ya, jadi bagaimana menghitung energi dalam pada suhu 0 Kelvin gitu ya. Iya, Pak. Saya bingung pakai energi elektroniknya Ya, tadi yang energi yang mana dari pembahasan di atas yang digunakan gitu ya. Ya kan? Iya, Pak. Energi elektroniknya yang mana? Nah, di sini artinya energi dalam pada suhu 0 Kelvin itu ya. Itu sama dengan energi elektronik molekul keseluruhan. Jadi yang hasil penyelesaian itu yang SCF energi tadi jadinya ya. Bukan yang occupied 2 atau tidak, itu nggak dipakai jadinya. Kalau ditambah energi vibrasi pada suhu 0 Kelvin. Jadi rumusnya adalah energi keseluruhan sudah jelas tadi udah dibahas di atas. Nah, energi vibrasi pada suhu 0 Kelvin itu yang akhirnya kita sebut sebagai ZPVE atau ZPE disingkat. Jadi zero point vibrational energy atau zero point energi saja. Kenapa disebut suka disingkat? Karena pada 0 Kelvin memang rotasi belum ada, translasi belum ada, karena dia padat, ya cuma vibrasi gitulah ya. Kadang-kadang jadi V-nya tidak bisa ditulis karena otomatis vibrasi gitulah. Nah, adalah, nah gimana nih? Kalau misalnya molekulnya adalah molekul CO2 aja misalnya. CO2 berapa? Sebentar, sebelum sampai sini ya. Untuk menghitung energi vibrasi ya, termasuk yang pada sonol, kita perlu mengetahui yang disebut sebagai normal vibrational mode ya, yang akan dihitung saat perhitungan frekuensi vibrasi yang dengan apa namanya, dengan pakai frek kemarin itu ya, pakai frek. Sekarang pertanyaan saya sekarang. Jadi ini tadi pertanyaannya kan pakai elektronik yang mana? Jadi rumusnya kan ini elektroniknya aja yang keseluruhan, yaitu SCF energi dengan ini. Nah, cuma ininya saya sekalian saja membahas bagaimana prinsip perhitungannya. Sekarang saya beri contoh dulu sebelum kita sampai ke rumusnya ya. Rumusnya. Sebentar, ini yang saya mau tanya adalah sebagai contoh untuk CO2 karbon dioksida berapa vibrational modes-nya? Berapa banyak?
Atau pakai kalimat lain, berapa banyak mau pakai bahasa Indonesia biasanya pertanyaan begini. Itulah. Berapa? Yang pakai rumus linear non linear itu ya, Pak? Betul. Jadi untuk CO2 3n-5 linear karena dia linear. dia linear, betul. Jadi berapa totalnya? 3. Pakai rumus yang 3n-5 ya. Kalau linear. Kalau yang tidak linear seperti H2O itu pakai rumus 3n-6. Gimana ngingetnya supaya nggak tukar-tukar? Tahu nggak? Gak tahu, Pak. Saya Betul, sering nanti saya tukar. kasih tahu. Tapi sebelum itu kita pakai rumus yang untuk linear lah ya, CO2 3n-5. Jadi berapa vibrational modes? 4 ya, Pak? Iya, 3n-5. Di mana n adalah banyaknya atom. CO2 kan 3 atom ya. 3 kali 3 kurang 5. Jadi ada 4 gitu ya. Kayak saya buat juga pertanyaan berikut saja kalau gitu. Bagaimana apa namanya? Bagaimana mengingat rumus 3n-5 dan 3n-6? Saya tanya dulu tadi, 3n-6 untuk yang linear atau tidak linear? Non linear. Tidak. Non linear. Sebetulnya gampang caranya. Gampang. Jumlah modus translasi tambah modus vibrasi tambah modus. Ini mestinya saya bahas juga kemarin, cuma belum bahas sekalian sekarang aja. Modus translasi tambah modus vibrasi tambah modus modus rotasi dulu lah setelah translasi. Modus rotasi tambah modus rotasi adalah 3n. Nah, gitu. 3n itu total. Sekarang saya tanya, jumlah modus translasi berapa? Ini semuanya masuk termal ya, translasi, rotasi maupun vibrasi itu sering disebut secara makroskopik energi termal ya. Modus translasi berapa? Gerak setengah mvx kuadrat, setengah mvy kuadrat, setengah mvz kuadrat. Itu modusnya. Jadi berapa? 3/2 kT. 3 aja, 3. Oh. Yaitu energi kinetik translasi arah X, arah Y, arah Z. Yaitu energi kinetik translasi itu maksudnya gerak lurus ya. Arah X, arah Y, dan arah Z. 3 aja. Sekarang yang saya tanya berikutnya adalah jumlah modus rotasi adalah berapa? Nol. 0 itu untuk atom, 0. Dua, Pak. Hah? Sekarang gini aja dulu. Bayangkan sumbu X itu adalah menjauh mendekat dari arah Anda, ya, sumbu X. Mendekat menjauh. Jadi lurus ke depan itu sumbu X. Sumbu Y ke mana enaknya? Jadi sumbu X ke arah Anda lah gitu kita sebut ya. Ke arah menjauh kita sebut sumbu X yang negatif. Sumbu Y kemana? Kanan kiri aja, Pak. Ya, ke kanan lah ya, ke kiri yang Y negatif. Sumbu Z? Ke atas bawah. Ke atas, yang ke bawah ada Z negatif. Ya, anggap X ke arah kita, Y ke kanan, Z ke atas. Sekarang kita bayangkan rumus molekul CO2, tapi CO2 itu kan lurus. Lurusnya disimpan di sumbu Y misalnya. Sekarang saya tanya, kalau mengelilingi sumbu X gimana muternya? Muter horizontal atau muter vertikal? Kalau kita mengelilingi si molekul CO2 itu kita putar mengelilingi sumbu X.
Udah bisa berhasil membayangkan semuanya? Udah berhasil? Atau ada yang bingung? Halo, silakan. Berhasil, Pak. Ya, hasilnya sumbu CO2-nya kiri kanan gitu aja ya. Terletak di sumbu Y kiri kanan. Sumbu X-nya ke arah kita, sumbu Z-nya ke atas. Lalu kita putar ke arah mengelilingi sumbu X. Kira-kira memutar horizontal atau memutar vertikal? Si CO2 yang lurus itu, bayangkan seperti ballpoint arah Y, arah kiri kanan. Kita putar mengenai sumbu X. Horizontal ya, Pak? Putar. Hah? Horizontal itu. Horizontal. Coba. Mengelilingi sumbu X. Akan Vertikal. membentuk lingkaran jadinya. Lingkarannya ada dalam arah horizontal atau dalam arah vertikal lingkarannya. Ketika kita putar kan jadi membentuk lingkaran. Putar mengelilingi titik tengahnya ya. Tapi memutarnya mengelilingi sumbu X. Bisa dibayangkan mutarnya? Belum kebayang? Mengelilingi sumbu X. Belum kebayang ya? Masih agak sulit, Pak, membayangkan. Hah? Masih bingung? Iya, Pak. Pak, maksudnya mengelilingi sumbu X berarti sumbu X-nya itu terlewati kan ya? Kalau sumbu Kenapa? X Kenapa? yang Bapak maksud tadi mengelilingi sumbu X berarti secara nggak langsung sumbu X-nya itu dilewati sama molekul CO2-nya yang muter. Berarti kalau kayak gitu vertikal, Pak. Iya betul. Sumbu putarnya adalah sumbu Sumbu X. X, ya, sumbu tengahnya itu untuk Jadi mutarnya sumbu itu. putarnya adalah sumbu X, maka si pensil yang tadinya kiri kanan itu kalau diputar 90 derajat jadi atas bawah, kebayang? Ya, terbayang. Sudah. Putar 180 derajat jadi kiri kanan lagi. Putar 270 derajat jadi tegak lurus lagi. Jadi lingkarannya akan vertikal. Iya kan? Sekarang kalau mengelilingi sumbu Z, gimana? Horizontal. Horizontal, karena kita gunakan sumbu Z itu sebagai sumbu putar. Bayangkan aja anggap ada sumbu Z-nya menembus si pensil, lalu kita putar apa namanya dengan engselnya itu menembus pensil itu, seolah-olah engsel, bukan engsel, apalah ya. Kita putar ya horizontal kan. Rumus energinya itu pakai rumus setengah I omega kuadrat. Sebetulnya kalau untuk rotasi ya, I-nya adalah momen inersia, bisa lihat lagi lah rumus. Oh, momen inersia rumusnya mR kuadrat ya. Atom C jelas 0 karena ada di tengah-tengah, karena R-nya jadi 0, tapi O oksigen kanan dan oksigen kiri jadinya ada R-nya kan. MR kuadrat dijumlahkan untuk ketiga atom, tapi C enggak menyumbang karena C di tengah-tengah persis. Sehingga dia R-nya 0. Ya, R-nya terhadap sumbu ya maksudnya, jarak terhadap sumbu. Itu I-nya adalah mR kuadrat kali omega kuadrat. Omega adalah kecepatan sudut, pokoknya seberapa cepat dia muter gitulah ya. Sekarang terakhir mengelilingi sumbu Y gimana? Jadi kita tusuk pakai sumbu tajam itu ke pensil yang horizontal itu. Terus putar. Gimana? Putarnya tetap di situ, Pak. Berarti kalau sumbu Y. Persis, C ada tetap di situ, oksigen tetap di situ, oksigen satu lagi juga tetap di situ. Berapa mR kuadratnya? R-nya 0 semua terhadap sumbu, karena semuanya ada di sumbu kan? Betul? Ngerti nggak? Iya, paham, Pak. Ya, jadi rumusnya jadi gini. Eh, Seperti kita tahu untuk penjelasannya lain saya tambah nih, coba perhatikan catatan saya. Energi rotasi adalah setengah setengah I omega kuadrat. I itu bukan L itu ya, tapi I lalu advance simbol omega kuadrat. Omega itu bentuk ini kalau nggak salah ya. Nah gitu, setengah I omega
kuadrat. Ini adalah tergantung dia nanti ngitungnya sesuai dengan dia memutar mengelilingi apa. Jadi ini kuadrat ya. Nah, gitulah ya. Kalau CO2 molekul linear ya, molekul linear diposisikan berada di sepanjang sumbu Y, maka energi. Oh iya, saya mau coba dengan ini saya tambahkan dengan I-nya sendiri, omeganya kecepatan dulu lah. I sama dengan apa tadi rumusnya? I sekalian Anda mengingat kimia fisik nih. Tapi sederhana kok kalau kita bahas yang penting-pentingnya. I sama dengan tadi saya udah sebut mR kuadrat, massa Pak. atom. Iya, massa atom dikalikan jarak atom itu ke Pusat kemana rotasi nih? Ke sumbu ya, ke sumbu, ke pusat putaran bolehlah. Tapi sebetulnya lebih tepat ke sumbu karena harus tarik tegak lurus ke sumbu ya jaraknya itu. Jadi ini begini ya. Tapi pakai pakai pakai. Nah ini karena perhatikan nih yang berikutnya. Pakai ini. Pakai apa maksudnya ini? I-nya begitu. Coba silahkan Anda pikirkan apa maksudnya ada ini, ada lambang ini. Totalnya berarti, Pak. Totalnya, karena atomnya ada berapa buah tadi yang kita sedang bahas? 3. Ada 3. 3, makanya untuk atom O pertama, atom C yang tengah, dengan atom O satu lagi. Gitu. Kalau mutarnya mengelilingi sumbu X tadi, atom O pertama ada jarak ke sumbu itu. Atom O kedua ada jarak ke sumbu itu. Tapi atom karbon tidak ada jarak, jadi ininya 0 untuk karbon. Tapi masih ada oksigen 2 buah. Tapi ketika mengelilingi sumbu Y, tadi udah betul sekali dijawab dengan tepat tadi oleh salah seorang ya. Saya tidak perhatikan siapa tadi. Diputar itu C-nya tetap di situ, O-nya tetap di situ. Sehingga jaraknya sebetulnya 0 terhadap sumbu putar. Sehingga ini I-nya 0. Kalau I-nya 0, ininya juga 0. Artinya kalau linear, sebentar, ini kita teruskan dulu. Kalau molekul linear diposisikan berada di sumbu Y, maka hanya akan ada energi rotasi dengan sumbu X dan sumbu Z saja. Untuk sumbu Y-nya, untuk rotasi terhadap sumbu Y energinya 0. Ya, jadi energi cuma ada energi sumbu. Jadi di sini kita bisa sebut jumlah modus retesi berapa untuk yang linear tadi? 2, Pak. 2 saja untuk molekul linear. Dan 3 untuk molekul tak linear. Kenapa? Kalau tak linear ada mengelilingi sumbu X ada, mengelilingi sumbu Y ada, mengelilingi sumbu Z ada juga, udah pasti tidak mungkin 0. Iya kan? Nah, masuk lagi ke rumus ini tadi. Ya. Ini semuanya 3N. Kalau linear translasinya berapa? 3, Pak. 3. Translasi selalu 3. Rotasinya berapa? 2. Linear 2. 2, maka modus vibrasinya tinggal 3N dikurangi yang rotasi dan translasi 3 dan 2, 5 jadinya. Pasti. Paham, Pak. Paham. Nah, ini akhirnya nggak akan lupa lagi. Karena kalau kita ngapalin 3N-5, 3N-6, biasanya suka lupa pas ujian, mana yang 3N-5, mana yang 3N-6 gitu loh. Tapi kalau kita hafal bahwa translasi selalu 3, sedangkan rotasi itu bisa 2, bisa 3, tergantung linear atau tidak. Dan kamu gampang sekali membayangkan kalau linear udah pasti ada yang 0. Jadi cuma 2 saja, maka untuk vibrasi sisanya gitu. Paham? Iya, Pak, paham.
Oke, jadi itu bagaimana memahami kimia fisik secara lebih sederhana. Ada lagi yang bertanyakan? Oh ya, tadi sigma ini jadi di sini belum selesai ini. Energi di sini, energi dalam pada suhu itu adalah energi itu tambah vibrasi, tapi vibrasinya belum disebut. Nah, rumus energi vibrasi untuk suhu 0 Kelvin yaitu bisa kita sebut energi yaitu zero point vibrational energy adalah, nah ini rumusnya apa? Saya belum tuliskan. Gampang sebetulnya. Caranya begini. Masing-masing energi vibrasi rumusnya adalah V plus setengah kali Hanu. Tapi kalau pada Kelvin, V-nya itu jadi 0. Jadi tinggal setengah Hanu saja. Maka zero point vibrational energy rumusnya adalah ZPVE sama dengan, saya tulis nih ya biar jelas. Supaya semakin jelas apa yang dimaksud. ZPVE sama dengan sigma sebentar, sigma itu di sini nih, bisa nih. Sigma dari bukan V ya, V itu vibrational, bilangan kuantum vibrasi, jangan V lah, N aja lah, salah 1 sampai apa ya kita sebut M aja lah. Ini adalah gimana ini? Kira-kira kita isikan apa di sini nih? Ada yang tahu? Setengah itu kita bisa ambil dari mana ya? Di sini ada nggak ya di huruf-huruf equation ini tanda setengah? Gak ada Pak, biasa pakai fraction. Oke. Ya sudah. Jadi tidak ada mungkin ya. Pakai itu aja. Lalu di sini, bentar. Ini kita tulis A dulu aja lah. Di sini insert fraction ya. 1, 2, A. No. No itu kalau kita pakai F saja gitu. F. Terus di sininya FI. FN. Ini kayaknya lebih enak jangan N lah ya. I aja lah ya supaya lebih bagus. I 1 sampai M. Jadi di sini FI jadinya. Nah, gitu. Tapi setengah Hanu. Iya betul. Ini dari mana rumusnya? Dari V plus setengah, tapi V-nya 0. Jadi akhirnya tinggal setengah saja. Rumus itu. Kenapa kok ada sigma? Karena pada suhu 0 Kelvin misalnya CO2 ini mestinya di dalam sigmanya ini salah. Oh, ini mestinya digeser ke, wah susah nih. Masuk ke dalam sigma. Mudah-mudahan betul. Nah, ya, betul ya. Setengah H kali nu I gitu loh. Maksudnya untuk CO2 ada M-nya itu apa coba kira-kira? Dengan ada yang bisa tahu dengan M sama dengan apa? Yang tadi Pak, yang jumlah 3M-5 untuk linear Iya betul, adalah jumlah modus normal vibrasi. Jadi kalau untuk CO2 kita hitung harus 4-4-nya dijumlahin. Kalau untuk H2O ada 3 buah cuma ya 3-3-nya dijumlahkan. Untuk molekul yang lebih besar ya makin banyak ini M-nya. Gitu ditotalkan semua itu zero point vibrational energy ditambah dengan
energi elektronik yang SCV energi jadilah energi dalam pada suhu 0 Kelvin. Kalau nanti untuk yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk konsep energi yang lain berikutnya apa kemarin kita bahas? Bagaimana menghitung sekalian saja lah ya, dalam bentuk Q&A. Energi vibrasi, energi dalam tapi bukan 0 Kelvin. Maka caranya gimana? Yang pada suhu kamar ya Pak. Ya, Pada suhu kamar kemarin jadinya N0 plus energi dalam pada suhu 0 Kelvin ditambah energi translasi ditambah energi rotasi ditambah tambahan energi vibrasi akibat suhu naik. ya gitulah. Jadi misalnya energi vibrasi naik dari setengah Hanu menjadi 4,5 Hanu, misalnya kan rumusnya V plus setengah ya. Maka yang untuk energi tambahannya bukan 4,5-nya, tapi 4-nya saja ya. 4 Hanu gitu kan misalnya ya. Energi translasi tambah energi rotasi tambah tambahan energi vibrasi akibat kenaikan suhu dari 0 Kelvin ke suhu kamar misalnya ya, tidak harus suhu kamar sebetulnya, bisa suhu berapapun. Nah, semua tambahan itu disebut apa? Energi termal. Nah, disinilah muncul istilah energi termal. Oke, saya kira sudah cukup banyak yang dibahas, jadi saya tidak jadi membahas yang lebih baik gitulah, tidak usah bahas yang baru lagi, pusing nanti kamu mikir yang baru, padahal besok ujian ya. Tadinya kalau tidak ada pertanyaan, saya bahas tentang 3 hal sebetulnya secara ringkas dulu, yaitu komputasi, karena kebanyakan organik selama ini, jadi yang satu computational inorganic chemistry, yang berikutnya computational nanoscience, dan ini menarik sekali karena populer sekali nanoscience, terus berikutnya untuk computational biochemistry ya. Yang belum disebut apa coba? Bidang-bidang kimia. Analisis fisik. Analisis. Kalau kimia fisik ya landasan perhitungannya itu pakai kimia fisik gitulah ya, landasan keilmuannya. Jadi kimia fisik pembahasan tentang yang tadi ZPE terus setengah Hanu, rumus V plus setengah Hanu, itu semua kimia fisik kan. Jadi kimia fisik udah otomatis itu dasarnya. Yang belum disebut analitik, tapi analitik sebetulnya seperti saya pernah sebutkan, ketika kita membahas interaksi antar molekul, sebetulnya salah satu aplikasinya adalah kimia analitik, yaitu untuk mencari antara fase diam dengan fase gerak. Misalnya interaksinya kalau kuat artinya dia akan lambat bergeraknya, kalau lemah interaksinya maka dia akan bergerak cepat dalam suatu pemisahan oleh kromatografi misalnya ya, atau apapun ya. Jadi itu sebetulnya ketika kita bahas energi interaksi, van der Waals dan sebagainya secara kuantum, itu sudah bisa diterapkan ke kimia analitik, terutama kimia pemisahan ya. Lengkap jadinya nanti. Jadi sisa setelah UTS adalah kita computational nanoscience, computational apa tadi? Inorganic chemistry dengan computational biochemistry ya. Sisanya untuk kita bisa memanfaatkan komputasi ini untuk berbagai bidang. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Saya kirimin nanti tanya jawabnya ya. QA KI 50 bukan SCH namanya, nggak salah kodenya saya lupa. QA sini S sajalah ya, saya sebut begitu. Oke, saya kira itu dulu saja. Kalau misalnya ada yang sebelum besok ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di WhatsApp aja ya. Oke. Baik, Pak. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok ya. Langsung saya coba datang ke UI. Mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun ya. Maaf, Pak. Oke. Sebelumnya tadi Ya. ada yang bertanya, apakah boleh bawa tabel periodik besok, Pak? Oh, boleh. Tabel periodik mah oke. Dan Ya. kalkulator saintifik ya, Pak? Iya, tanpa kalkulator, bukan yang bukan yang ada di, bukan elektronik lah ya. Ya.
Kamu bisa lah ada ya minjem atau apapun tabel periodik dalam bentuk lembaran aja gitu ya. Iya, baik Oke. Pak. Oke. Iya gitu aja atau di fotokopi, di foto terus di fotokopi dicetak gitu aja Ya, ya. iya Tabel Pak. periodik. Tabel periodiknya boleh ada angka-angka massanya juga boleh, tapi asalkan bukan yang elektronik ya. Iya. Kalau dengan itu boleh. Pokoknya no Oke, gadget saya ya Pak. kira. Kenapa? Pokoknya no gadget ya Pak. Jadi Ya, bentuk print bukan out di aja gadget ya. ya, Ya. bukan gadget.